Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan melaksanakan tugas UTS metode penelitian. Di sini saya mengambil judul skripsi estimasi panjang dan berat badan bayi dan balita berbasis citra smartphone dengan deteksi pose 2D dan referensi ukuran adaptif. Eh, dengan dosen pembimbing Bapak Doni Setio Pambudi, Eskom, Mkom, MCE. Nama lengkap saya Angelina Patricia Nazara dengan NIM 30122111002. Saya mengambil topik ini dikarenakan dengan latar belakang uh, pentingnya generasi muda saat ini demi kemajuan dan kualitas SDM di Indonesia. Terpantau di Indonesia terdapat permasalahan stunting yang tinggi. Oleh karena itu, pentingnya adanya pemantauan pertumbuhan bayi yang merupakan awal mula dari suatu generasi dan stunting sebagai masalah nasional, kemudian pengukuran manualnya yang tidak akurat. Dengan ini saya memberikan teknologi solusi dengan citra smartphone tersebut. Kemudian saya mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana mengembangkan metode pengukuran panjang berat badan bayi, kemudian bagaimana memanfaatkan deteksi pose 2D-nya, lalu bagaimana melakukan kalibrasi skalanya menggunakan referensi yang adaptif, kemudian bagaimana merancang model estimasi berat badan bayi. Lalu yang terakhir ada sejauh mana akurasi sistem yang saya kembangkan ini. Kemudian terdapat juga tujuan penelitiannya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem estimasi panjang berat badan bayi, kemudian menerapkan metode deteksi pose 2D, lalu mengimplementasikan metode kalibrasi, membangun model perhitungan, dan mengevaluasi performa dan akurasi sistemnya. Lalu didapat juga batasan masalah. Yang pertama ada subjek penelitian terbatas pada bayi dan balita usia 0 sampai 5 tahun. Kemudian citra yang digunakan adalah citra 2D yang merupakan gambar yang diambil dengan smartphone. Kemudian ada posisi tubuh bayi dalam citranya yang mengambil 3 angle. Yang pertama ada terlentang, duduk, dan berdiri dengan bantuan. Lalu ada referensi ukuran adaptifnya dengan menggambar pola checkboard seperti catur dengan ukuran 2 cm per kotaknya. Dan atau juga ada objek lain dengan dimensi yang telah diketahui. Kemudian model estimasi berat badan bayi berbasis panjang tubuh dan pendekatan antropometri yang menggunakan rekonstruksi 3D, yang bukan menggunakan rekonstruksi 3D. Kemudian pemrosesan dideteksi di sisi server, sementara pemburaman wajah dilakukan di perangkat untuk menjaga privasi. Penelitian tidak membahas masalah pencahayaan ekstrim, occlusion berat, atau kamera dengan distorsi lensa yang signifikan. Lalu ada pula tujuan dari penelitian ini. Tujuannya yaitu memberikan alternatif metode pengukuran panjang dan berat badan bayi serta balita secara non-kotak agar lebih aman, praktis, dan tidak bergantung pada alat ukur konvensional. Kemudian memudahkan para orang tua untuk memantau pertumbuhan anak secara mandiri di rumah hanya dengan smartphone tanpa membutuhkan keahlian khusus. Ketiga, mendukung tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini resiko stunting. Keempat, mengurangi potensi kesalahan pengukuran manual, khususnya pada bayi yang sulit diposisikan atau sering bergerak. Kemudian, memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teknologi computer vision untuk kesehatan anak. Lalu didapat juga batasan masalah, yaitu untuk batasannya balita ataupun bayi dan umur mulai dari 0 sampai dengan 5 tahun. Kemudian dengan citra smartphone, kemudian dengan beberapa pose angle tertentu tadi, dan referensi dari checkerboard, kemudian tidak memakai sensor 3D. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan alternatif pengukuran non-kontak, memudahkan pemantauan di rumah, deteksi dini stunting,
mengurangi error, dan kontribusi computer vision kesehatan. Lalu di latar belakang ini saya menggunakan referensi sebagai berikut. Yang pertama dari Contactless Infant Age Measurement for Enhanced Early Detection yang diteliti oleh Risperendra R dan kawan-kawannya, Tahir A, Syarif M, Fernandes S, kemudian Krisnan P. Thomas G, dan Sebastian A, dan keempat ada Jin H dan Kim S. Lalu yang terakhir ada dari Liu Ji, Wang Yi, dan Chen X. Semua referensi ini saya ambil 10 tahun terakhir ini. Kemudian di sini dapat disimpulkan dari latar belakang tersebut saya mendapatkan masalah tersebut, lalu dari masalah itu saya mendapatkan solusi untuk membuat penelitian ini, dan kemudian penelitian ini diperlukan untuk mendukung deteksi dininya stunting. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.